yang teman-teman almarhum dulu yang mendirikan perusahaan ini, ya itu mereka bangga kalau ada pun anggota dia yang bisa berhasil. Itu misinya orang tua dulu. Ya bukan sebagai apa ya, lawan atau merasa tidak bersaing. Oh enggak ada begitu. Karena di sini sebenarnya kalau lihat dari jam aja, makanya bis Jawa itu kan jarang masuk ke sini. Pertama kan dari tarif saja kami masih jauh di bawah pemerintah. Yang diatur pemerintah, yang rate-nya ada itu per kilometer 114 ekonomi. Nah tanpa reclining seat bangku 32 ya. Kemudian juga 140 per kilometer. Kalau kita hitung dengan tarif kita masih menjalankan di sekitar 120, 100 ya paling 114, 115 ya kali per kilometer. Tapi tidak eksekutif itu. Seharusnya harus 120 ini per kilometer tarif yang harus kita operasikan. Tapi ya nggak mungkin. Kita harus lihat juga kompetitor kita, kemampuan masyarakatnya. Makanya ada di sini membuat tarif aja perlu pertimbangan. Saya buat itu betul-betul saya perhatikan dulu. Kalau dijual misalnya dari sini ke Jakarta kita harus jual 800.000. Wah, dapat 3 pesawat, udah 650. Dapat lagi yang harga promo 199.999, ya kan? Wah, kita nggak bisa lagi bersaing. Itu juga perhatikan. Dan juga sampai saat itu pemerintah selalu masih kami memberikan daftar biaya perjalanan dari Sumatera sampai ke Jawa Timur sana. Kalau menyusun tarif pun kita masih salah satu juga ikut membantu pemerintah untuk menetapkan tarif atas bawah. Kalau tidak, bukan perusahaan kompetitor lain, kita sering diajak. Karena mungkin mereka lebih yakin karena kita lihat pasti perjalanan itu sampai. Kalau misalnya kita ngambil dari perusahaan kompetitor lain mungkin masih berbagi ya jaraknya. Misalnya Medan Pekanbaru Jakarta Solo Surabaya kan begitu. Nah kalau kan dari Medan sampai Surabaya. Jadi kalau misalnya biaya minyak, biaya operasionalnya masih mudah untuk ngitungnya itu. Dan kita karena memang waktunya sangat dekat di antara per unit itu, ya sebenarnya ya kadang antara bis ALS sama ALS ngejar waktu ke tempat yang tuju. Oh dari Medan yang cepat itu harus dikejar itu dari sini ke Sidimpuan. Kalau lewat kampung, kalau lewat dari Pekanbaru Medan ke Pekanbarunya, nah harus di jangan sempat yang belakang duluan nih. Kalau dapat, tapi memang perwakilan pun masih keagenan programnya masih alhamdulillah masih bagus loh. Kalau memang tujuan penumpang itu ke Jogja atau kemana, itu bis yang memang jalur yang itu. Tapi kalau yang ke Jakarta memang ini dia kadang bisa mana yang lebih duluan sampai di keagenannya nih atau perwakilannya. Dan misalnya contohnya lah kalau pagi itu kan ada 3 ini yang keluar Medan Jakarta ekonomi 1, Patas 1, Bandung ekonomi, Bandung Patas. Nah, kalau Bandung Patas oke lah, dia lewat dari Gunung Tua. Tapi yang 3 ini, nah ini ngejar nih. Jadi ya harus betul-betul bis yang berangkat tuh kalau misalnya sama-sama jenisnya memang bis baru, wah ini agak mengejar waktu nih mereka. Bisa kadang disiantar hanya bayar mel saja TPR untuk terminal harus lanjut lagi. Jadi biar jangan jumpa nih yang unit yang 3 ini. Tipis dia, jaraknya hanya setengah jam. Nah, itu ada 3. Yang selain borong 3 pertanyaan. Pak yang itu apa? Bisa masuk program karena bagian daripada ada orang yang di dalamnya itu ikut juga terlibat di sini. Kalau YouTuber lain, kalau memang dia misalnya di mana wilayah kerja dia, kalau dia memang bisa berhubungan dengan pihak keagenan atau perwakilan tersebut, saya kira mungkin nggak ditolak juga.
Kan tergantung bagaimana komunikasi. Iya kan? Jadi cara dari YouTuber itu aja berkomunikasi dengan perwakilan itu, disampaikan, Pak bagaimana ya, boleh nggak saya gitu? Nah, pasti nggak ada mungkin perwakilan itu yang menolak kalau memang ada komunikasi. Semua kan tujuannya komunikasi, dan tujuan yang dibuat ini pasti kontennya pun ya disampaikan juga ke pihak perwakilan itu, biar dia jangan juga curiga atau bertanya-tanya nih. Tempat yang negatif yang dinaikkan kan itu kan merusak reputasi dia sebagai yang diberi amanah mitra kita di perwakilan itu. Itu tergantung bagaimana YouTuber saja komunikasi dengan perwakilan yang saya kira gitu. Tiga, yang pertama tentang tameng. Kalau kompetitor lain kan hampir rasa kebanyakan sudah memakai tameng di depan. Karena kemarin ada pun yang goyangan GTS 153 pun kemarin karena rentak itu kan untuk biaya pajak itu kan juga murah. Oke. Apa prinsip kenapa harus tidak pakai tameng? Yang pertama. Yang kedua tentang livery. Livery kan sebenarnya sudah tidak akan berubah dari yang matahari buku-buku sampai sekarang. Itu matahari buku sampai matahari sampai itu perubahan itu apa yang melandasi. Terus yang terakhir untuk tiga traik Pak, yang untuk Natal, Bengkulu, Kabupaten itu kan dengar kabar tapi betul apa tidak kan kita masih hanya simpang siur nih kabarnya. Itu bagaimana? Oke. Untuk yang pertama masalah tameng, sebenarnya tameng itu kan mengganggu bagi supir mengoperasikan bus. Kenapa? Dengan jaring itu pandangannya tidak akan luas dalam mengoperasikan kendaraan itu. Itu berbahaya dalam pengoperasian kendaraan itu. Dan juga pemerintah juga tidak ada diatur itu. Itu karena memang si pihak perusahaan tersebut memang sudah sering, kita sendiri pun sudah sering. Kalau misalnya ada yang namanya rapat di direktorat, saya sendiri ikut di dalam agenda itu, saya sering menyampaikan pelemparan ini belum bisa kita atasi. Nanti kalaupun dapat orangnya nyatanya orang susah, bukan orang bunuh diri. Alasannya pun nggak masuk akal, hanya iseng. Tapi mencelakai kendaraan dan juga penumpang yang ada di jalan. Nah itu. Jadi dari situ saya sebagai pemimpin sampai saat ini saya tidak mau menggunakan itu karena memang itu pasti mengurangi kenyamanan dari itu bis khususnya yang bawa kendaraan maupun penumpang yang di jalan. Belum lagi apabila masuklah ke Jawa kendaraannya tertameng nih, makin takut penumpang itu. Walaupun ada kita lihat kompetitor Jawa yang memang masuk Sumatera pakai tameng, ya kan? Dia sampai Riau dan Sumatera Barat kompetitor di sana masih pakai tameng sampai ke Jawa, sudah Solo, Jawa Tengah ya. Nah, tapi kalau ada saya bilang itu saya upayakan bagaimana dia tetap belum perlu dipergunakan karena kita lihat memang ada dalam sebulan kalau 50 kaca itu ada yang pecah retak dalam sebulan kendaraan yang kena di sekitar itu. Kalau nggak samping depan ada. Cuma ya bagaimanapun kita harus menjaga kondisi kenyamanan, kemudian bentuk dari unit itu dengan pakai tameng kan kelihatan kan mobil itu tidak bagus ya. Jadi artistiknya nggak dapat ya kan gitu. Nah itu dia. Iya. Kemudian tadi yang masalah traek ya betul. Memang Trek Bengkulu kemarin ada anggota yang isi, tetapi sudah lagi tidak bisa diisinya lagi. Memang kompetitor yang sana memang nggak ada, paling cuma satu kompetitor saja, unitnya yang perusahaan lain. Tapi memang kendaraannya pun kan waktu itu memang mungkin ya tidak layak lah waktu itu, sehingga juga penumpang juga nggak terlalu
Yang tadi masalah desain itu penyegaran. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kan biasa itu sekian tahun bikin lagi inovasi baru. Cuma memang yang dulunya kalau ALS ini kan memang tidak dulu orange, berdirinya dia dicat jadi warna orange dan juga kepalanya ada biru ya waktu zaman sekolah itu mungkin ada foto-fotonya bisa nanti diambil dilihat. Kemudian habis itu masuk lagi dia warna putih, ada nanti list stripnya warna orange, ada biru, ada hitam, ada abu-abu. Nah itu pernah juga. Kemudian masuk lagi berkembang waktu jadi warna dasar hijau. Nah itulah kita tidak inovatif aja, bikin gambar-gambar yang mana lagi yang bentuknya bagaimana. Nah, terakhir sekarang lah. Ya nggak tahu ke depan ini nanti dirubah lagi dasarnya. Nah, semua nanti kita tergantung situasi dan kondisi lah. Itu dia. Proyek Natal sama Banda Aceh. Kalau Banda Aceh tadi saya sampaikan itu termasuk tahun 2005 di stop jalan ke sana karena memang ke sana pun kita sudah tidak bisa mengikuti persaingan Banda Aceh itu. Kendaraan mobil Aceh ini kan kita juga dalam inovasi bagus lah. Di Jawa aja juga banyak kok kontributor Jawa yang mengakui bagaimana usaha Aceh karena juga tarif di Aceh itu kan bagus. Tapi kalau Aceh sampai ke Jawa nggak terlalu banyak penumpangnya lagi. Kalau dulu masih bagus, jadi kita pergi ke sana buang biaya, datangnya pun tidak terlalu ada signifikan penghasilan yang kita dapatkan. Jadi ya makanya jadilah kondisinya tidak beroperasi lagi ke sana. Cuma kalau terakhir masih ada. Trek Aceh masih ada kita terus ada di trek kita yaitu Bandung dan Surabaya. Kemudian kalau untuk yang ke Natal itu memang begitu kemarin terjadi pandemik ini juga ubah penumpangnya udah nggak ada lagi, yang ada unitnya yang jalan aja tidak terisi. Nah itu jadi sementara memang kemarin ada beberapa yang kita benahi kendaraannya juga kita perbaiki, tapi ya kita lihatlah ke depan apakah masih memungkinkan nggak itu bisa dioperasikan lagi kondisi penumpang yang ada di wilayah situ. Memang dari dulu pun kita mencoba kan dites, ya, alhamdulillah ada, tapi begitu kena corona ya udah nggak, kurang lah. Karena orang sana sepertinya lebih suka naik taksi ya. Lebih ada taksi 300 apa itu di sana. Karena antar jemput langsung ke tempat. Nah itu saya nggak bisa menyaingi kendaraan yang di daerah tersebut yang benar-benar kecil. Silakan tadi apa? Tadi ya. Sudah terjawab tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon izin bertanya, selama saya meliput ALS Jogja nih Pak, dan memperhatikan ya untuk rute jalur selatan untuk Purwokerto atau Jogja itu kan kenapa enggak yang jalur Purwokerto lewat Tasik, Ciamis, Majenang, Bandung gitu Pak. Soalnya di sana saya lihat itu untuk kompetitor itu kelihatannya okupansinya bagus Pak. Soalnya seperti barang atau penumpang itu sepertinya bagus di sana Pak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini kan ALS kan sudah lama Pak berdiri Pak. Nah, kabarnya saya dengar-dengar, pernah saya lihat itu videonya ada satu unit itu legendarisnya ALS di daerah mana itu Pak? Petanokan. Nah, itu kenapa tidak ada kenapa tidak ditarik ke kantor pusat gitu Pak? Secara tidak langsung itu kan ikon Pak, ikonnya untuk ALS sendiri. Jadi penumpang atau orang-orang lama terdahulu itu kan kalau mereka main ke sini, jadi mereka itu secara tidak langsung nostalgia ya. Jadi ada
apa ya, ikatan batin, wah zaman dulu pernah mencoba ini. Jadi ini pemancing lah, bisa jadi tempat wisata baru. Wisata untuk foto bersuah selfie gitu kan. Daripada maksudnya saya lihat videonya itu, wah kasihan maksudnya melihat unitnya di teronggok seperti itu gitu Pak. Kalau bisa, kalau memang dari pihak LF-nya berkenan gitu, bolehlah bisa dibawa ke kantor pusat gitu Pak. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya Pak. Jadi untuk yang masalah jalur track itu kan sudah diatur. Jadi sudah ada jalur yang sudah kita bisa memutar. Gitu. Apa tuh? Yang masalah track. Masalah track itu kita memang kan sudah ada tuh toolnya. Track itu jalur yang dilewati. Karena track yang sudah ada kita miliki tadi, yang sudah dibawa sudah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, ya ada izin, ada beberapa jumlah track yang harus diisi TTLS tadi, itu sudah termasuk jalur yang kita sudah harus lewati. Walaupun kadang sebagian jalur itu ada sebagian yang memang tidak memungkinkan kita lewati karena masalah mungkin infrastruktur atau kondisi jalannya. Nah, jadi kalau Purwokerto itu jalurnya kan sudah ada itu tertera, sudah tertera. Jadi kita nggak mungkin mengalihkan itu, kan begitu. Kecuali karena kita juga punya bis di Bandung. Nah, kalau yang begitu maksudnya ya perwakilan Bandung merangkul wilayah-wilayah yang tadi yang disampaikan, ya. Karena setiap daerah kita punya, Bu. Jawa Barat ada, Jakarta ada, Cikampek ada, Bogor ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Pati. Nah itu Jember. Jadi ada. Tinggal bagaimana memang pihak perwakilan itulah bagaimana memantau, melihat dari kondisi wilayah kerjanya. Karena itu kawasan dia nih. Kalau di Jawa Barat ya khususnya dari Bandung sendiri nih yang itu. Bentar ya, nanti aja. Itu. Nah, kemudian kalau untuk urusan apa tadi? Oh, untuk yang legendarisnya LS. Yang itu gini, yang masalah unit yang ada masih ada di Kota Nopan ya. Ada memang di situ satu unit lagi. Dulu banyak memang. Ada dulu juga di daerah Padang Panjang. Itu tapi udah akhirnya kayaknya di Sate atau di kalau kami sudah di Cincang itu Sate. Itulah bahasanya ya. Nah, jadi yang di penyambungan juga ada beberapa dulu itu, tapi sudah tidak ada keinginan Pak. Nah, terakhir yang satu ini lah, satu ini ada, ini sudah terus saya coba komunikasikan karena kebetulan pemiliknya juga sudah tinggal anaknya ini. Kalau itu nggak ada, tinggal anak-anaknya. Ini lagi kita berupaya bagaimana biar pihak keluarga lah bisa mencari solusi, mereka berembuk bagaimana biar bisa saya tarik untuk dibawa ke Medan, ya minimal sebagai ikon atau bentuk sebagai tanda nih masih ada nih unit ini, itu sebenarnya. Jadi komunikasi dengan pihak keluarganya yang perlu dapat komunikasi yang pasti, ya.